أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. Baiklah, pada siang, pada sore yang berbahagia ini kita melanjut lagi menyaksikan Al-Quran tentang orang-orang yang munafik. Kita masuk ayat ke-15. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum bi tughyanihim ya'mahun. أولئك الذين اشتروا وما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada sore yang berbahagia ini kita melanjutkan sambungan ayat demi ayat yang telah lewat. Sekarang kita memasuki ayat yang ke-15, yaitu Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum bi tughyanihim ya'mahun. Allah akan mengolok-olok kepada mereka, wa yamudduhum, dan membiarkan mereka, bi tughyanihim, dalam kesesatan mereka, ya'mahuna, dan terumbang-ambing. Jadi orang munafik itu dibiarkan saja oleh Allah, dia di dalam kesesatan yang nyata dan dia dibiarkan terumbang-ambing. Jadi tidak dipeduli oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang munafik. Ulaika allazina istarau dhalalata bil huda. Mereka itulah orang-orang yang membeli dhalalah, kesesatan, bil huda, dengan petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka, wa ma kanu, dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Jadi orang-orang munafik itu tidak akan beruntung, ya. Hidup di dunia ini tidak akan beruntung. Jadi dalam keadaan merugi. Kenapa dalam keadaan merugi? Karena dia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Hati orang munafik itu kotor, sekotor-kotornya. Ya, bagaimana caranya hati mereka itu untuk menjerumus kawan-kawannya ke jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi alhamdulillah kita beruntung termasuk golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masuk lagi kepada ayat yang ke-16, ya, ayat ke-16. Ayat ke-17. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara falamma adaa'at ma hawlahu zahaballahu binurihim
wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Perumpamaan mereka seperti perumpamaan orang-orang yang menyalakan api. Falamma, maka tak kala menerangi adaat, menerangi ma haulahu, apa yang di sekelilingnya, zahaballah, akan melenyapkan binurihim, cahaya mereka, wa tarakahum, dan membiarkan mereka fi dzulumatin, dalam keadaan kemunafikan, fi tughyanihim, fi dzulumatin, dalam kegelapan. Zulumat maknanya kegelapan, ya, kegelapan dalam kurung kemunafikan. La yubsirun, mereka tidak akan melihat. Melihat di sini adalah tidak melihat kebenaran, ya. Dia selalu melihat kejelekan, itulah yang nampak buat mereka orang-orang munafik itu tadi. Jadi orang munafik itu pikirannya tidak jernih, tidak bersih. Kenapa? Pikirannya orang-orang munafik ini selalu cenderung untuk membuat kerusakan di muka bumi ini, membuat kehancuran, tidak memikirkan tentang kebaikan dunia dan akhirat. Itulah sifat-sifat orang munafik. Kalau ada seandainya teman mau membuat kebaikan, dia menghalang-halangi, jangan sampai perbuatan kebaikan itu terjadi. Kalau terjadi, dia menyesal bukan main. Itulah sifat-sifat orang munafik, ya. Jadi Allah biarkan saja dia terumbang-ambing di muka bumi ini. Jadi mati dalam keadaan munafik, orang itu sudah jelas Allah mencatatkan dalam neraka. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Jadi orang-orang munafik itu summum artinya tuli, bukmum artinya bisu, buta, fahum la yarji'un, maka mereka tidak akan kembali. Tidak akan kembali. La yarji'un, mereka fahum la yarji'un, maka mereka tidak akan kembali. Kembali di sini kembali kepada kebaikan. Dia tidak akan kembali ke kebaikan. Ingat terus dia berbuat yang tidak sesuai dengan syariat Islam yang sebenarnya. Dia menurut kehendak hawa nafsu dialah untuk menuju kejelekan dunia dan akhirat. Itulah tugas orang munafik. Au kasaybim minas samai fihi dhulumatu wa ra'du wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Au kasaybim, atau seperti hujan lebat, minas sama, dari langit, fihi, padanya, zulumatum, kegelapan, waradun, petir, wabarkun, dan halilintar. Yaj'aluna asabi'ahum, mereka menumbatkan asabi'ahum, jari-jari mereka, fi azanihim, pada telinga mereka, minas sawa'iqi hadaral maut, karena dia, ya, dari suara halilintar itu takut al-mauti, yaitu mati, takut mati. Mendengar suara petir itu tadi, lantas dia menutup telinga. Menutup telinga. Jadi kalau kita bayangkan di sini
orang-orang munafik itu susah untuk mendengar nasihat-nasihat agama. Itu kebalikan daripada terjemahan ayat tadi, ya. Jadi di sini diibaratkan halilintar. Dengan kuatnya bunyi halilintar itu dia menutup telinga, tidak mau mendengar. Begitulah kira-kiranya tentang agama ini. Kalau ada nasihat agama, dia tutup telinga mereka, dia tidak mau mendengar, ya. Malahan dia lari jauh, tidak mau mendengar nasihat agama, ya. Wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah meliputi, ya, Allah meliputi orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir itu Allah tahu, meliputi itu artinya tahu gala-gala orang ini kafir walaupun Islam, tapi dalam perbuatannya adalah kafirun. Perbuatannya adalah perbuatan orang kafir, malahan lebih lagi daripada orang kafir perbuatannya orang munafikun itu tadi, orang-orang munafik. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum masaw fihi wa idza adlama alaihim qamu walau syaa Allahu ladhaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir ila akhir. Yakadul barqu yahtabu absarahum, hampir kilat itu menyamar absarihim, penglihatan mereka. Kullama adaa lahum masawbih, tiap-tiap kilat itu menyinari, lahum, bagi mereka, masawbih, mereka berjalan, dihi, padanya kilat itu berjalan, dia di atas cahaya kilat itu tadi. Dalam kegelapan itu getir, petir itu menyamar, ya, dia sudah dalam kegelapan, maka berjalanlah dia di dalam cahaya kilat petir itu tadi. Apa akibatnya? Wa idza adlama alaihim qamu, dan apabila terjadi gelap atas mereka itu, qamu, mereka itu berhenti. Berhenti berjalan, tidak berjalan lagi dah. Kenapa? Gelap. Cahaya petir itu tadi tidak ada lagi. Walau sekiranya Allah mengkehendaki, la dhahaba, melenyap, niscaya dia menghilangkan bisam'ihim, pandangan mereka, wa absarihim, dan penglihatan mereka. Innallah, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in qadir, atas tiap-tiap sesuatu, qadirun, yaitu maha kuasa. Innahu wallahu alam. Cukup di sini dulu tentang penjelasan orang-orang al-munafiqun. Insyaallah selanjutnya kita membahas tentang kekuasaan Allah di muka bumi ini di yang akan datang. InsyaAllah kita terus menterjemahkan Al-Quran ini, kita pindahkan dengan bahasa kita pahamkan dengan baik. Supaya apa? Supaya Al-Quran ini betul-betul menjadi pedoman hidup kita untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Jangan sekali-kali kita melepaskan Al-Quran. Kenapa? Al-Quran adalah petunjuk, hudal linnas, ya, wasifaul linnas. Yang hudal linnas itu artinya petunjuk bagi manusia, wasifaul linnas yaitu penyembuh segala macam penyakit di dalam hati kita. Dengan rajin kita membaca Al-Quran, insya-Allah mudah-mudahan hati kita menjadi tenang dan tenteram. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.